Ya, selamat pagi semuanya. Senang bisa bertemu kalian di pagi hari ini. Semoga kabar kita baik, kabar kalian juga baik. Di masa-masa saat ini kita harus menjaga kesehatan kita ya. Nah, untuk pertemuan saat ini kita masih akan membahas topik mengenai ragam gejala sosial. Nah, untuk materi saat ini kita akan mengupas pembahasan tentang peperangan. Nah, di mana kita akan mempelajari dari peperangan, penyebabnya hingga dampaknya di masyarakat itu seperti apa. Nah, nantinya kita juga akan bahas bagaimana peperangan kita lihat dari sejarahnya dan eksistensinya di masa kini. Nah, nantinya hal tersebut akan membawa kita memahami problematika peperangan yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Nah, saya harap kalian mengerti tentang topik kita pada saat ini. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan membahas tentang kompetensi dasar dan kompetensi inti. Nah, saya harap kalian bisa, untuk mempersingkat waktu, kalian bisa membaca ya. Sebagian secara umum kita akan memahami tentang ragam gejala sosial, peperangan, dan menghayati setiap amalan-amalan dari materi saat ini. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan lihat indikator pencapaian kompetensi. Pada materi ini kita akan lihat peserta didik mampu menganalisis peperangan yang terjadi di ranah publik. Peserta didik juga mampu menyaji sebuah makna terjadinya peperangan di masyarakat dengan tepat. Nah, untuk tujuan pembelajaran sendiri, setelah mengikuti pembelajaran saat ini, kita akan peserta didik akan mampu menganalisis fenomena peperangan yang terjadi di masyarakat dan menyajikan hasil diskusi mengenai terjadinya peperangan di masyarakat dengan tepat. Nah, saat ini kita akan masuki materi peperangan ya. Nah, bisa dilihat ya di latar belakang ini kita bisa melihat apa aja sih yang identik dengan peperangan itu sendiri. Ada konflik, ada kerusakan, ada senjata, ada pokoknya identik dengan pertikaian ya, dengan perpecahan di antar pihak. Nah, untuk pengertiannya sendiri, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari dua tokoh. Yang pertama ada menurut Oppenheim, perang merupakan pertikaian. Kita garis bawahi kata pertikaian di sini. Itu berarti identik dengan adanya konflik dan perbedaan antara dua negara atau lebih melalui angkatan senjatanya. Jadi peperangan juga berkaitan dengan senjata yang bertujuan saling mengalahkan dan memberikan kedamaian sesuai keinginan pemenangnya. Nah, maksud memberikan keadaan damai sesuai keinginan pemenangnya adalah, jadi di sini dari perang ini pihak yang mendominasi itu ingin suatu kondisi terjadi sesuai dengan standar dia, kayak dia tuh pengen semua terjadi karena kehendaknya dia yang dianggap lebih baik daripada yang terdominasi, seperti itu. Jadi dia ingin menguasai suatu pihak atau golongan gitu. Yang jelas yang kalah ya, jadi dia ingin menguasai pihak yang kalah tersebut. Nah, kedua, menurut Jean Pictet itu menyatakan bahwa perang menjadi salah satu bentuk perwujudan dari naluri untuk mempertahankan diri yang dianggap baik dalam pergaulan antar manusia maupun terbangsa. Nah, di sini dari Jean Pictet ini itu dia lebih menekankan kepada pertahanan diri. Jadi di sini apapun cara yang dilakukan itu dianggap baik, karena
tujuannya untuk mempertahankan diri mereka, untuk mempertahankan kepentingan ataupun apa yang dianggap benar oleh mereka, seperti itu. Nah, dari dua pengertian ini secara umum saya akan mengartikan perang itu suatu tindakan dari kayak suatu suatu kondisi yang terjadi karena adanya konflik di masyarakat, dan ini menggunakan senjata di dalamnya, seperti itu, untuk dalam terjadinya perang ini. Nah, lanjut ke bentuk-bentuk perang. Nah, pertama ada perang dunia. Nah, untuk perang dunia ini, dari kata-kata sendiri kita udah bisa melihat ya kalau perang dunia ini itu perang yang melibatkan negara di dunia, dan ini sifatnya global. Jadi kayak negara-negara besar, efeknya pun, dampaknya pun ke dunia itu besar, maksudnya secara global gitu, secara luas. Jadi nggak hanya di beberapa lingkup daerah saja, enggak, tapi global di dunia. Nah, perang dunia sendiri itu sudah terjadi 2 kali. Nah, kalau dari sejarahnya itu perang dunia 1 dan perang dunia 2. Nah, untuk di Indonesia kita juga sudah mengalami itu ya. Kita kita dijajah oleh beberapa negara yang tujuannya untuk menguasai kita, spesifiknya menguasai sumber daya alam kita. Nah, itu contoh dari perang dunia. Nah, untuk kedua adalah perang ekonomi. Nah, perang ekonomi ini adalah perang yang terjadi dari basis ekonomi. Jadi ini identik dengan perang dagang, seperti itu. Jadi perang ekonomi ini berhubungan dengan kegiatan ekonomi, tapi yang lingkupnya besar ya. Jadi secara global nih, kita bisa lihat di situ ada bendera Cina dan Amerika ini yang mengalami perang ekonomi, perang dagang, di mana mereka saling berlomba untuk menguasai pasar di dunia. Jadi mereka sedang terlibat dalam perang ekonomi. Nah, yang ketiga itu ada perang politik. Nah, perang politik itu terjadi di ranah politik yang sifatnya karena perbedaan pandangan bisa, kepentingan bisa. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil contoh itu dari pemilu 2019. Ini biasanya perang politik ini terjadi di saat-saat pemilu ya. Nah, Pilpres 2019 ini kita bisa melihat kan ada dua kubu yang terpecah, yang dibedakan karena pilihannya kayak gitu, karena yang satu memilih pasangan satu, yang satu memilih pasangan dua. Nah, itu bisa memicu perang, di mana ketegangan-ketegangan yang melibatkan masyarakat secara luas kayak gitu. Nah, ketiga ada perang saudara. Kalau perang saudara ini itu perang yang biasanya terjadi waktu masa-masa Indonesia masih berada di kerajaan. Bisa juga di saat ini kita bisa melihat di negara-negara yang menggunakan kerajaan di dalam struktur negaranya ya. Contohnya kayak misalnya di Inggris kayak gitu. Di sini biasanya kalau misalnya perang saudara ini terjadi karena perebutan kekuasaan tahta, karena biasanya kalau kerajaan itu penerus kerajaan yang akan menjadi raja itu adalah putra mereka kayak gitu, maksudnya anaknya mereka sendiri. Nah, ketika hal tersebut diterapkan, maka perang saudara biasanya terjadi kayak gitu, karena anak dari raja tersebut menjadi raja di
kerajaan tersebut. Nah, terakhir itu perang nuklir. Nah, perang nuklir ini adalah perang yang terjadi kan dengan menggunakan nuklir. Dengan menggunakan nuklir di dunia ini, perang nuklir itu pernah terjadi sekali, yang terjadi saat Perang Dunia II. Nah, di Perang Dunia II itu Amerika membom kota Nagasaki dan Hiroshima dengan menggunakan nuklir. Nah, itu karena perang ya, jadi mereka saling bertikai dengan menggunakan nuklir. Itu adalah pengertian dari perang nuklir. Nah, kelima bentuk perang ini tergolong menjadi perang umum. Lanjut ke perang dingin. Nah, untuk perang dingin sendiri untuk perang dingin sendiri itu adalah kondisi di mana itu seperti kondisi perang ya, jadi kayak tanpa senjata. Jadi perang dingin ini terjadi karena ketegangan di antara negara tersebut. Nah, kita ambil contoh, biasanya ini perbedaan dari ideologi dan sistem militernya ya. Nah, kita ambil contoh dari perang dingin yang pernah terjadi antara Amerika dan Uni Soviet. Nah, perang ini terjadi karena adanya perbedaan ideologi, di mana Amerika menggunakan ideologi liberalisme dan Uni Soviet menggunakan ideologi komunis. Nah, di situ ada ideologi sebagai pandangan hidup mereka itu berbeda. Jadi di sana mereka ingin ditambah, dua negara ini adalah dua negara yang memiliki istilahnya cabang, kayak anak-anak negara mereka. Jadi kayak mereka menyebarkan ideologi tersebut ke negara-negara tersebut, negara-negara pengikut mereka, agar pandangan hidup mereka itu sudah tertanam dengan ideologi yang disebarkan. Sehingga ketika satu ideologi masuk, kita ambil contoh misalnya komunisme Uni Soviet dimasuki oleh liberalisme, itu terdapat pertentangan dalamnya sehingga menimbulkan perang dingin ini dia. Jadi kayak mereka saling menyebarkan ketegangan dengan ideologi yang ada kayak gitu. Nah, selanjutnya ke perang terbatas. Perang terbatas sendiri adalah perang yang terjadi dilihat dari tujuan dan lingkupnya juga kekuatannya. Jadi kalau perang terbatas ini lebih lingkupnya itu dan dampaknya tidak terlalu besar ya. Jadi hanya kepada pihak yang bertikai dan tujuannya pun itu tidak terlalu luas kayak gitu. Nah, kita bisa ada perang sipil, perang negara, perang industri, dan perang suku. Jadi ini terjadi antara dua pihak atau dua kubu saja, atau dua golongan kayak gitu, dua negara juga bisa. Dan dampaknya tidak terlalu luas, dari kerusakan, dari konfliknya itu lingkupnya tidak global seperti itu. Ini disebut dengan perang terbatas. Lanjut, penyebab terjadi perang itu ada 4. Saya jelasin satu ya. Dari perbedaan ideologi tadi udah jelas ya. Dari ideologi itu kita bisa lihat dari contohnya dari perang dingin. Nah, ideologi itu adalah suatu pandangan hidup atau cara pandang masyarakat. Jadi kalau misalnya perbedaan ideologi sudah ada di masyarakat, itu bisa nantinya memicu konflik karena dua cara pandang itu sudah ada di masyarakat kayak gitu. Jadi kalau misalnya di antara mereka sudah merasa ada yang benar kayak gitu. Jadi kalau misalnya satu ideologi merasa benar, dimasukin dari satu ideologi yang lainnya, itu mereka akan bertolak belakang, dan konsekuensinya itu bisa menyebabkan perang karena perbedaan dua ideologi tersebut. Nah, seperti itu ya, bisa memicu konflik.
Nah, yang kedua adalah keinginan untuk memperluas wilayah kuasa. Nah, hal ini berkaitan dengan dominasi. Jadi dominasi yang terjadi oleh yang dilakukan oleh satu pihak ke pihak yang lain. Jadi ketika pihak lain ingin memperluas wilayahnya, dia juga ingin memperluas kuasaannya dengan apa? Dengan tadi bisa menyebar ideologi, bisa melakukan perang. Nah, seperti ini. Jadi dia menjatuhkan lawannya, dia mengambil sebuah wilayah yang akan dia dominasi dengan cara perang, gitu, kerusakan, dengan pertikaian, serangan, senjata dan lain halnya. Nah, yang ketiga ada perbedaan kepentingan. Nah, perbedaan kepentingan juga bisa menimbulkan perang karena kepentingan ini ada di setiap golongan. Jadi kalau saat golongan satu ingin memenuhi kepentingannya, maka golongan lain nantinya golongan lain akan disingkirkan dulu, kayak gitu. Jadi kayak misalnya untuk agar kepentingannya tercapai, ini biasanya berkaitan dengan politik ya. Ketika kepentingannya ingin tercapai, maka dia akan menghancurkan pihak yang lainnya yang kepentingannya berbeda dengan pihak tersebut. Nah, yang terakhir ada perampasan sumber daya alam. Nah, ini kita bisa ngatain dari penjajahan yang terjadi yang tadi saya sudah jelaskan, pernah terjadi di Indonesia oleh beberapa pihak. Ini perampasan SDA ini juga berkaitan agar kekuasaan suatu golongan atau suatu pihak itu lebih besar, kayak gitu, lebih luas gitu. Jadi saat satu negara yang dirampas SDA-nya tidak terima dengan hal tersebut, maka bisa akan menimbulkan cekcok atau pertentangan di dalamnya, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah peperangan mungkin merupakan masalah sosial yang paling sulit dipecahkan sepanjang sejarah kehidupan manusia. Nah, ini memang hal yang sulit karena tadi dampaknya terlalu merugikan, kayak gitu. Jadi kayak dampak dari peperangan ini dan juga caranya yang menggunakan senjata itu sangat sulit dicarikan solusinya, kayak gitu. Nah, masalah perang berbeda dengan masalah sosial lainnya karena menyangkut beberapa masyarakat sekaligus sehingga memerlukan kerjasama internasional yang hingga kini belum berkembang dengan baik. Nah, perkembangan sosiologi yang pesat semakin memodernisasikan cara-cara berperang yang menyebabkan pula kerusakan-kerusakan yang lebih hebat dibanding masa-masa lampau. Jadi perkembangan saat ini juga banyak perang yang terjadi tanpa menggunakan senjata atau cara-cara lama. Nah, bisa juga tadi ya bisa dengan demonstrasi, dengan pokoknya banyak cara-cara yang lebih baru, gitu sih. Kita juga bisa ngambil contoh misalnya tadi perang dingin kan, itu juga dia tidak menggunakan senjata atau perang-perang, pokoknya perang yang caranya yang baru, kayak gitu loh di masa saat ini ya. Tapi tadi secara sosialis kita melihat dampaknya di masyarakat dan penyebabnya itu konflik dan juga kerugian-kerugian yang dibawa, kayak gitu. Berbagai aspek dirusak oleh peperangan ini. Sosiologi menganggap peperangan sebagai suatu gejala yang disebabkan oleh berbagai faktor. Peperangan merupakan suatu bentuk pertentangan dan juga suatu lembaga kemasyarakatan. Peperangan merupakan bentuk pertentangan yang setiap kalinya diakhiri dengan bentuk suatu akomodasi. Jadi kayak pengendalian yang dilakukan secara dari ada pihak ketiga ataupun dari kompromi gitulah pokoknya kan. Nah, materi kita kayaknya cukup sampai saat ini. Selanjutnya saya akan memberikan soal kepada kalian. Saya harap kalian bisa menjawabnya dengan baik dan tugas mandiri. Saya sudah menyebabkan 10 soal yang bisa kalian kerjakan dan kirim ke
kirim ke saya ya, untuk saya nilai. Dan di akhir pertemuan saat ini saya akan memberikan sebuah quotes untuk kalian, yaitu practice make us right, repetition make us perfect. Nah, jadi untuk kalian tetap semangat di masa saat ini, semoga kalian bisa melewatinya dengan baik, dan semoga tidak menghambat kalian untuk belajar. Nah, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi.